Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke kelas, seperti biasa kita pembiasaan dulu ya. Sok silahkan KM Irawan. Siap, gerak. Bincang depan, gerak. Tegak, gerak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, Ibu pilih dulu ya yang rapi barisnya. Silahkan perempuan dulu untuk masuk ke dalam kelas. Yuk silahkan disusul yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 4 bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama siswa kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Siapa yang siswanya? siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM-nya memimpin doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi huwa
fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa terlebih dahulu, kegiatan pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek dulu kesiapan belajar kalian. Coba sekarang kalian berdiri dulu semuanya, berdiri. Ibu mau cek dulu kerapihan pakaian kalian. Coba rapi atau tidak nih? Oke, sudah rapi. Sekarang coba kalian cek sekitar kalian ada sampah atau tidak? Tidak ada ya, berarti udah menunjukkan untuk siap belajar. Sekarang Ibu silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, bilang hadir dan angkat tangan. Irawan Mega, Hanil Firmansyah, Siti Nurani, Nurintan Zahra, Azka Fikriya Rabbani, Salma Salsabila. Kemana Salma? Sakit. Oke, sakit. Siti Marwah, Wawa Irwansyah, Alif Surya Ramadan, Fitri Ulan Suci, Sipa Septia Ramadia, Tiara Sabila, Siti Zakiatur Rahmah, Ahmad Muhajir, Rajendra Dakwan Atala. Sakit. Oke, berarti yang tidak hadir hari ini Salma sama Rajendra ya. Itu juga karena sakit. Mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir karena sakit, Allah angkat penyakitnya dan semoga di kemudian hari bisa berangkat lagi ke sekolah. Oke, anak-anak. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu, oke? Oke, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silahkan Ibu mohon kalian untuk semuanya berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama dulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku
lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan untuk duduk kembali. Oke, anak-anak, dalam hal belajar kita mempunyai kemampuan dan juga minat belajar yang berbeda-beda dan juga beragam. Nah, keberagaman tersebut harus kita hargai dan juga harus kita hormati ya. Anak-anak, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Perbedaan-perbedaan tersebut harus kita hargai ya. Walaupun kita berbeda, harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Oke? Oke ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Materi kita sebelumnya tentang apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Tentang apa? Iya, tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu makhluk yang bernyawa. Nah, yang termasuk ke dalam makhluk hidup bukan hanya manusia saja, tetapi ada juga hewan, ada juga tumbuhan. Masih ingat tidak di pertemuan sebelumnya ciri-ciri makhluk hidup apa aja sih? Satu, ciri-cirinya satu bernapas. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Nah, makhluk hidup mempunyai 4 ciri tersebut. Bernapas, makhluk hidup bernapas. Kalau tidak bernapas berarti apa? Mati ya. Terus yang kedua ciri makhluk hidup bergerak. Kalau tidak bergerak berarti apa? Iya, mati. Yang ketiga bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh berarti apa? Mati juga. Nah, itu pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita akan belajar IPAS tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, topik materinya yaitu tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Coba Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang di rumahnya sarapan terlebih dahulu? Oke, sarapan semuanya ya. Coba Ibu mau tanya, kira-kira kalian sarapannya sama apa aja sih? Sama nasi, terus sama apa lagi? Telur, ayam goreng, terus sayur, terus ada lagi? Sama apa lagi? Enggak ya. Coba Ibu mau tanya dulu ya. Coba yang di sini, Irawan. Tadi pagi sarapannya sama apa Irawan? Ayam goreng, terus sayur sop, terus sama nasi. Coba yang di sini, sarapannya tadi sama apa Wawa? Nasi goreng, terus ayam, terus sayur sop sama ya. Kalau yang di sini, coba Neng Zakia sarapannya sama apa pas pagi? Nasi goreng telur. Oke. Coba nih, tadi ada yang jawab sarapannya sama nasi, sama telur, sama sayur sop. Coba Ibu mau tanya, kalau nasi itu berasal dari apa sih? Padi. Iya, betul, dari padi. Padi termasuk ke golongan makhluk hidup apa? Tumbuhan. Iya benar, tumbuhan ya. Padi itu termasuk ke dalam tumbuhan. Terus tadi juga ada yang makan sama sayur sop. Sayur sop isinya ada apa aja sih? Ada wortel,
ada brokoli, ada engkol, ada sawi, ada buncis. Iya benar. Nah, sayur kol, buncis, wortel itu semua masuk ke dalam tumbuhan ya, masuk ke dalam tumbuhan. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan menyimak video, peserta didik dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Oke, sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran hari ini, biar lebih semangat lagi ya. Biar lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi, kita tepuk konsentrasi. Siap? Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Aku ingin tahu. Guru berbicara, aku mendengarkan. Siap. Oke, sekarang kalian fokus, konsentrasi, simak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar selatan. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar selaput memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun bibit, tulang daun lembu, tulang daun menjadi, dan tulang daun senjata. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan berbentukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya.
Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, itu tadi penampilan video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan ya. Nah, coba Ibu mau tanya, tadi kalian sudah menyimak videonya. Kira-kira penjelasan yang ada di dalam video tadi menjelaskan tentang apa? Iya, tentang tumbuhan ya. Nah, di dalam tumbuhan ada bagian-bagiannya ya. Di dalam video tadi bagian-bagian tumbuhannya ada apa aja sih yang sudah dijelaskan di video? Iya, satu ada akar, kedua ada batang, iya, ketiga ada daun, keempat ada bunga, iya benar, yang terakhir kelima ada iya buah, betul sekali. Bagian tubuh tumbuhan itu memiliki 5 bagian, 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 bunga, yang kelima ada buah. Coba siapa yang di rumahnya, di halaman rumahnya ada pohon-pohon? Ada hampir semua ya. Coba Ibu mau tanya ya, coba Alif di depan rumahnya ada pohon apa? Ada pohon mangga. Kalau Alif lihat di pohon mangga itu ada apa sih bagian-bagiannya? Iya, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunganya juga. Iya, ada buah. Oke, sekarang biar lebih gampang menghafal dan juga mengingat bagian-bagian tumbuhan, di sini Ibu punya lagu bagian tubuh tumbuhan. Tapi sebelumnya Ibu dulu ya yang pertama menyanyikan. Kalau kalian sudah paham lirik lagunya, baru nanti kalian. Nah, Ibu dulu yang menyanyikan lagu bagian tubuh tumbuhan. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah. Batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, daun tempat membuat makanan. Oke, udah paham lirik lagunya? Sekarang coba kalian nyanyikan bersama-sama lagu bagian dari tubuh tumbuhan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mari kita belajar. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap
Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke. Nah, tadi lagu bagian tubuh tumbuhan ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu. Nih, di sini Ibu punya gambar pohon tomat. Kalian lihat gambar pohon tomat yang Ibu bawa. Coba kalian lihat nih. Yang paling bawah ini ada apa? Iya, ada akar. Akar berada di dalam tanah ya. Kemudian ini yang warna hijau ini apa? Iya, batang, betul sekali. Kemudian ini yang warna merah apa? Buah. Kemudian yang warna hijau ini apa? Daun. Yang warna kuningnya ini apa? Bunga ya. Nah, Ibu jelaskan sekarang yang paling bawah ini itu ada akar. Fungsi dari akar yaitu menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah. Iya, jadi si akar itu menyerap air yang ada di dalam tanah. Kemudian setelah diserap oleh akar menuju ke batang. Nah, batang ini fungsinya untuk apa? Batang fungsinya untuk menghantarkan air yang tadi sudah diserap oleh akar, menghantarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian setelah dihantarkan oleh batang, nah tumbuhlah buah. Buah fungsinya yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Terus di tumbuhan tomat ini juga ada bunga. Nah, bunga ini fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi ketika bunga ini berkembang biak dan bijinya jatuh ke tanah, maka akan menumbuhkan tumbuhan yang baru. Nah, yang terakhir ada daun. Daun fungsinya yaitu sebagai tempat membuat makanan atau sebagai proses pembuatan fotosintesis ya. Oke, Ibu mau menjelaskan juga. Tadi di video sudah dijelaskan ya bagian-bagiannya. Nah, sekarang di sini Ibu punya gambar akar tumbuhan yang berbeda akarnya. Yang sebelah sini namanya akar tunggang. Ya, akar tunggang. Jadi akar itu mempunyai dua jenis. Ada akar tunggang, ada juga akar serabut. Nah, ini yang akar tunggang. Bisa diperhatikan gambarnya? Bisa ya, bisa diperhatikan gambarnya. Nah, ini akar tunggang. Akar tunggang itu apa sih? Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Kemudian cabang-cabangnya juga akan keluar dari batang utama yang ini. Ya. Contohnya seperti apa? Tumbuhan apa sih yang mempunyai akar tunggang? Contohnya seperti pohon mangga, kemudian pohon jeruk atau pohon jambu. Nah, pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu itu mempunyai akar tunggang. Sudah paham yang akar tunggang? Nah, sekarang Ibu mau menunjukkan akar serabut. Nih, kalian perhatikan. Perhatikan gambar akar serabut yang Ibu pegang ini. Akar serabut kalian bisa lihat ya, banyak sekali cabang-cabangnya ini. Nah, akar serabut sendiri adalah akar-akar yang keluar dari pangkal batang. Lihat, ini pangkal batang. Kemudian akar-akarnya keluar dari pangkal batangnya, banyak sekali. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai akar serabut. Contohnya apa aja yang termasuk ke dalam akar serabut? Contohnya seperti
tumbuhan padi. Kalian tahu tumbuhan padi? Kalian pernah lihat akarnya seperti apa? Pernah ya. Nah, itu contoh ke dalam akar serabut. Atau misal kalian yang sering sekali dilihat rumput. Coba kalau kalian lihat rumput akarnya seperti apa? Iya, masuk ke dalam akar serabut. Itu tentang akar. Sekarang Ibu punya contoh yang lain. Ya, tadi akar, sekarang Ibu punya batang. Nih. Batang tadi yang sudah dijelaskan ya. Nih. Bagian-bagiannya tadi udah dijelaskan ya, akar sudah. Nah, ada akar tunggang, ada akar serabut. Kemudian ada batang. Apa sih itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsinya sangat penting, yaitu membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini Ibu sudah bawa jenis-jenis batangnya. Bisa dilihat di sini ada batang kayu, ada juga batang basah. Coba lihat ke depan nih. Ini Ibu bawa contoh batang kayu pohon rambutan. Cuma ini batangnya masih kecil ya. Nah, batang kayu rambutan yang Ibu bawa ini contohnya yaitu ciri-cirinya yaitu keras dan juga kaku atau sulit untuk dipatahkan. Ya. Nah, ini masuk ke dalam contoh batang berkayu. Sekarang Ibu punya lagi satu lagi, ada batang basah. Batang basah itu ciri-cirinya lunak dan mudah untuk dipatahkan. Ya, contohnya seperti yang Ibu bawa ini. Ini tumbuhan bayam. Ya, bayam termasuk ke dalam batang basah. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir Ibu bawa di sini. Nah, Ibu udah bawa nih daun-daunan. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang daun. Apa sih yang dimaksud daun? Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dapat diibaratkan seperti lembaran-lembaran. Nah, fungsi daun sendiri yaitu sebagai tempat tumbuhan berfotosintesis. Nah, sekarang ada lagi nih jenis-jenis daun. Ibu sudah bawa juga contoh-contohnya ya, daun asli yang ada di sekitar rumah. Nah, yang pertama ada menyirip, jenis tulang daun yang menyirip. Nih, Ibu sudah bawa ini nih. Ini Ibu bawa daun mangga. Nah, daun mangga ini masuk ke dalam jenis tulang daun menyirip ya, bisa dilihat. Oke. Nah, tulang daun menyirip cirinya itu melengkung dan juga tidak lebar. Sekarang yang kedua, jenis tulang daun itu ada yang melengkung. Ibu ini udah bawa, udah bawa. Ini daun sirih. Daun sirih masuk ke dalam jenis tulang daun melengkung karena ciri-cirinya bisa dilihat berbentuk bulat dan lebar. Coba lihat, lebar tidak? Lebar ya, berarti daun sirih masuk ke dalam jenis tulang daun melengkung. Sekarang ada tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar nih Ibu bawa lagi. Ini contoh tulang daun sejajar. Ibu ini bawa daun kelapa. Ya, ini daun kelapa. Nah, daun kelapa ini masuk ke dalam jenis tulang daun sejajar karena si tulang daunnya itu lurus dan juga memanjang. Nah, oke, yang terakhir ada jenis tulang daun menjari.
Ibu bawa ini ke jenis tulang daun menjari. Ini ibu bawa daun pepaya. Kalian lihat tidak? Daun pepaya itu tulangnya seperti jari-jari manusia ya. Ya, nah ini termasuk ke dalam jenis tulang daun menjari. Sudah paham jenis-jenis daun? Oke, ada juga bunga. Tadi bunga fungsinya tempat berkembang biakan ya. Terus yang terakhir ada buah. Bisa dilihat buah fungsinya untuk apa? Sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Dan juga untuk apa fungsinya? Iya, pelindung biji yang ada di dalam. Oke, sekarang ibu mau bagi kelompok ya. Tetapi sebelum pembagian kelompok ibu mulai, kita ice breaking dulu, oke? Oke, siap untuk ice breaking? Coba kalian berdiri dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking sebelum pembagian kelompok. Guli 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 lang sam sam ala sam sam. Guli 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 lang sam sam arati arati. Guli 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 lang sam sam. Pi guli 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 lang sam sam. Lagi lebih cepat. Aras sam sam, rasam sam, aras sam sam, guri 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 ram sam sam. Tuh, lebih cepat. Arati, guri 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 ram sam sam. Oke, itu tadi sedang. Tambah cepat lagi. Siap. Guri 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 rang sam sam. Guri 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 rang sam sam. Di arah di guri 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 rang sam sam. Tambah kecepatannya. Cepat. Guri 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 rang sam sam. Arah sam sam, arah sam sam. Guri 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 rang sam sam. Arah. Guri 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 rang sam sam. Guri 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 rang sam sam. Tambah lagi. Siap. Rang sam sam. Guri 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 rang sam sam. Tambah cepat. Yuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, ibu ulangi lagi ya. Nih, tadi kan ibu sudah bawa pohon tomat ya. Sudah ibu jelaskan juga bagian dan juga fungsinya. Coba ibu mau tunjuk nih satu orang untuk maju ke depan. Coba ibu tunjuk ya. Coba Sipa, silakan maju ke depan. Coba Sipa. Sipa, ibu ini punya gambar pohon tomat. Ini yang paling bawah bagiannya apa namanya? Iya betul, akar. Terus yang ini yang warna hijau apa namanya? Batang. Kemudian yang warna merah? Buah. Terus yang warna hijau ini apa? Daun. Yang terakhir warna kuning? Ada bunga. Oke, sudah betul apa belum? Betul. Coba kita kasih tepuk wow untuk Sipa. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow, keren. Oke. Tadi kita sudah ice breaking ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok dulu ya. Nah, di sini ada Hanil, Irawan, Rani, Intan, Azka ya. Ini ibu pilih sebagai kelompok 1 ya. Terus yang sebelah sini Alif, Wawa, terus ada Siti dan juga Fitri. Ibu pilih ini sebagai kelompok
2. Yang ini Zakia, Sipa, Tiara sama Muhajir Ibu pilih sebagai kelompok 3 ya. Oke. Sekarang Ibu mau bagi LKPD-nya. Kalian siapkan dulu alat-alatnya. Yang sudah Ibu suruh bawa gunting, lem, terus kertas kartonnya. Oke, Ibu bagi LKPD-nya ya. Nih, ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk yang kelompok 1. Ayo, nih untuk cara pengerjaannya ya. Untuk cara pengerjaannya seperti ini. Untuk cara pengerjaannya yaitu, nih kalian perhatikan ke depan. Ibu sudah bagi LKPD-nya ya. Nah, di sini kalian ada 2. Ini masih terpisah ya. Supaya nanti gambar ini bergabung atau menyatu, kalian tempel yang ini, kalian gunting terlebih dahulu. Kalau sudah digunting, yang satu lagi yang ini lem dari atas sampai bawah. Kalau sudah yang satu ini digunting, baru tempelkan ke yang satunya lagi. Nanti menyatu jadi sempurna. Kemudian yang satu lagi ini ada bagian-bagian bunga sama fungsinya sama ya. Yang satu kalian kasih lem, yang satu lagi kalian gunting. Kemudian nanti ditempel, satukan. Kalau sudah menempel, kalian tempel lagi di kertas karton ya. Gambarnya tempel di kertas karton. Kemudian bagian-bagiannya tempel dan juga fungsi-fungsi bagiannya tempel. Kalian sudah bawa tumbuhan dari rumah? Coba sekarang simpan di atas meja. Simpan di atas meja. Kemudian kalian analisis bagian-bagian tumbuhan yang kalian bawa ada apa aja. Kemudian kalian isikan di yang lembar kerja yang sudah Ibu kasih. So, silahkan untuk berdiskusi dan bekerja kelompok. Oh, jadi ini digunting. Iya, sok ditempel dulu. Ditempel. Oke, ya, sudah paham penjelasan cara mengisi LKPD-nya? Sok dilem dulu. Kalau sudah dilem, ditempel, kemudian baru kalian gunting. Sok ditempel dulu, baru digunting, biar gampang. Sok, biar menyatu ya. Sok, ayo bekerja sama. Ayo saling membantu. Iya, itu dilem, betul. Itu dilem. Lem. Dilem dulu. Kalau sudah dilem, baru nanti digunting. Yuk, silahkan berdiskusi nanti. Bagian-bagiannya fungsinya di mana aja kalian tempel. Apa?
Sudah, ini udah dianalisis ya tumbuhan kalian yang di bawah. Iya, itu digunting. Ini udah dilem belum ini? Nah, kalau sudah dilem nanti tempelin. Ini kurang ini ininya. Ininya kurang gunting, ininya guntingnya nih, yang lurus ya. Biar rapih. Sok, ditempel. Ayo saling bekerja sama. Sok, awas, bengkok. Ya, ini kelompok ini sudah bawa tanaman juga ya. Iya, sok bagus. Tinggal ditempel. Terus tentukan bagiannya. Setelah kalian menganalisis tumbuhan yang kalian bawa dari rumah. Nanti tempel ke sini ya. Nah, nanti tempel ke kertas karton. Iya betul, itu sudah bagus, sudah rapi. Sekarang kalian tentukan bagian-bagian dan fungsinya. Ya, digunting. Lalu kalian tempelkan sesuai bagiannya dengan tepat. Ya, sudah ditempel ya. Sekarang digunting. Ini sudah. Oke. Nanti tempel di sini. Ini sok bantuin dulu temennya. Ayo saling bekerja sama. Ya, sok boleh ditempel. Ini yang ini. Ini sok saling bekerja sama ya. Nih. Itu sudah ya, bagus. Sekarang nanti tentukan bagian tubuh tumbuhannya dengan tepat dan juga fungsinya. Sok, ini panah yang ini namanya apa? Nah, tempel di sini. Terus fungsinya apa? Tempel lagi di bawahnya, gitu ya. Iya. Sok. Ayo bantu temennya, saling bantu. Nanti ini ditempel hasil kerja kalian yang sudah dianalisis, sudah ditentukan, tempel di sini. Sok. Ayo yang rapih ya, yang rapih. Iya, bagus. Awas, hati-hati. Menempelnya hati-hati. Nah, awas nanti ini ada yang hilang. Nanti fungsi dari bagian ini simpen atau tempelnya nanti di bawahnya ya. Ya, di bawahnya, betul sekali.
Ayo, sok. Digunting yang rapi. Iya, bagus. Ayo, ada yang sudah selesai? Langsung aja tempel. Udah belum? Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, Ibu lanjutkan ya. Kalau sudah selesai pengerjaannya, sekarang kita masuk ke sesi presentasi kelompok. Oke, coba Ibu mau tentukan dulu nih kelompok yang maju duluan. Ibu pilih ya. Kelompok yang maju duluan. Kelompok 2 dulu, coba silahkan. Kelompok 2 maju. Maju. Yuk maju. Silahkan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan dimulai. Yang lain, yuk perhatikan teman kalian ada yang mau berdiskusi. Ya, ada yang mau presentasi. Ininya nih, jangan lupa ininya dibawa, sambil dipegang, ada yang megang, sok. Sok. Yuk, yang lain perhatikan kelompok 2 mau presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari kelompok lain, kelompok 1 sama kelompok 3, kira-kira kalian menanggapi untuk kelompok 2 itu tentang apa? Kalian tanggapi dari kelompok 2 ini bagaimana? Sudah paham atau belum? Sudah paham ya. Terus penjelasannya tadi gimana? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Sekarang silakan untuk kelompok 2 duduk ke tempatnya kembali. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita tepuk wow dulu, oke? Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Oke, sekarang kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan. Ayo silakan kelompok 3 presentasikan hasil kelompok kalian. Yo, yang keras suaranya biar terdengar sama kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya untuk kelompok yang lain? Sudah bagus apa belum? Sudah bagus, sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, satu kelompok lagi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan untuk maju ke depan kelompok 1. Yuk, kelompok 1 siap mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kelompok lain tanggapannya? Sudah bagus atau belum? Oke, sudah bagus, sudah jelas materi yang disampaikan? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kelompok udah maju semua ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar ya, apa itu tumbuhan, bagiannya apa aja, fungsinya juga apa saja ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Oke? Kita ice breaking dulu biar lebih semangat ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengerjakan diskusi kelompok. Ibu di sini punya lembar LKPD buat masing-masing peserta didik. Silahkan nanti untuk diisi ya. Nih. Silahkan diisi soal evaluasinya. Siapa yang belum kebagian ini tadi? Oh, belum ya? Siti udah? Belum. Oke. Silahkan kalian isi untuk soal evaluasi akhir. Ya, silahkan kalian isi. Tuh. Jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Nama kalian isi. Kemudian kalian tentukan jawaban yang tepat yang mana. Tuh, silakan diisi. Ayo, pilih jawaban yang tepat. Jangan lupa dipahami pertanyaannya. Oh. Yuk, soalnya ada 10. Kalian cermati pertanyaannya, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Ayo, diisi. Jangan lupa untuk dibaca. Cermati pertanyaannya. Apa itu pohon? Cok, berarti ini itu. Cok.
Udah selesai? Belum, Sob. Kalau belum selesai, silahkan dilanjut. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di sini. Sok dikumpulkan terlebih dahulu. Yuk, sudah. Sudah. Mana lagi yang sudah selesai? Sini kumpulkan. Ayo, kumpulkan sini kalau sudah selesai. Mana lagi? Yuk. Udah, ini udah selesai ya. Oke. Mana yang udah selesai? Sini. Udah selesai. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah ya, udah selesai. Sok sini kumpulkan ke ibu. Sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, oke. Alhamdulillah untuk soal evaluasi sudah selesai semua ya. Nah, sekarang dari materi kita hari ini ya, Ibu mau menyimpulkan materi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan tadi ada apa aja? 1, akar. 2, 3, daun. Yang keempat, yang kelima ada bunga. Nah, sekarang kita refleksikan terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kemudian apakah kalian sudah paham atau belum setelah mempelajari materi ini? Sudah. Yang terakhir, apakah kalian tertarik untuk mempelajari materi pelajaran hari ini lebih lanjut di rumah? Tertarik? Oke, tertarik ya. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, silakan untuk KM pimpin baca doa pulang terlebih dahulu. Kusrin ilaladina amanu milus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sadaqallahul adim. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke ya, tadi kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan ya. Nah, adapun untuk pembelajaran nanti di pertemuan selanjutnya,
kita akan belajar lagi materi IPAS, tetapi beda materinya, yaitu tentang fotosintesis ya. Berarti di minggu depan kita akan belajar fotosintesis nih. Yang tadi tentang bagian tubuh tumbuhan kita sudah pelajari dan sudah selesai juga materinya. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan materinya tentang fotosintesis. Oke? Siap? Ya. Oke, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke? Siap? Oke, Ibu mau ngasih penguatan dulu nih untuk pembelajaran hari ini. Tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang mana tumbuhan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Karena tumbuhan itu yang pertama, dia menghasilkan oksigen untuk kita hirup, ya, untuk kita bernapas. Kemudian tumbuhan juga itu bermanfaat, contohnya buahnya itu bermanfaat, bisa kita makan, atau bagian tumbuhan yang lainnya juga itu sangat bermanfaat, contohnya seperti tadi tumbuhan bayam, tumbuhan kangkung, kemudian engkol, seledri, itu juga bermanfaat bagi manusia ya. Kemudian ada batang juga sama, termasuk ke dalam bagian tubuh tumbuhan yang bermanfaat ya. Contohnya batang bermanfaat untuk apa? Untuk membuat apa ini? Iya, meja. Kemudian batang juga bisa dibuat untuk apa? Pintu. Iya betul, untuk kursi ya. Untuk kursi, kemudian ada juga untuk kusen, ya, untuk kusen. Oke, coba kalian tadi sudah paham ya, sudah ingat juga bagian-bagian tumbuhan itu tadi ada berapa? Ada 5. 1 akar, 2, 3 daun, 4 yang kelima ada buah. Oke, jangan lupa nanti di rumah pelajari ya yang sudah Ibu sampaikan. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon dimaafkan, atau misal ada yang kurang paham nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu bagian apa yang tidak paham, atau misal kalian masih tertarik nih tentang bagian tumbuh-tumbuhan apa saja, nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu. Oke? Oke, sekian dari Ibu. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ibu mau pilih barisan mana atau kelompok mana yang rapi? Oke, silakan yang sebelah sini untuk pulang terlebih dahulu. Silakan tasnya di bawah. Bereskan terlebih dahulu. Ya. Oke, sok silakan langsung keluar. Yuk. Udah. Coba yang lain rapi. Ibu pilih yang rapi. Kelompok ini sok silakan untuk pulang. Oke. Ayo, sini kelompok yang sebelah sana, yang barisan sebelah sana. Ayo, sekarang yang di tengah, silakan untuk pulang.
Ayo.